Akan menyaksikan Kompas Malam didukung oleh Milisi Hizbullah yang pro-Iran mengklaim berhasil meluncurkan rudal ke pangkalan Angkatan Laut Israel. Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran digelar di Pakistan Sabtu malam. Delegasi kedua negara sudah hadir di Islamabad. Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan kunjungan kerja ke Rusia, salah satunya membahas potensi kerjasama alternatif pasokan minyak di tengah konflik Timur Tengah. Di tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, sejumlah kapal masih tertahan di Selat Hormuz. Baru 15 kapal yang bisa melintas. Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo dan 15 pejabat Pemkab yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Halo, selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan program Berita Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 5 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani akhir pekan Anda. Dan inilah Kompas Malam selengkapnya. Saudara, milisi Hizbullah yang pro-Iran mengklaim berhasil meluncurkan rudal ke pangkalan Angkatan Laut Israel. Dalam video yang dirilis oleh media Iran, Press TV, sejumlah rudal ditembakkan dari lokasi yang tidak disebutkan. Hizbullah mengklaim serangan rudal menyasar sejumlah titik lokasi di Israel, termasuk pangkalan Angkatan Laut Israel di kota Haifa. Belum ada pernyataan militer Israel soal dampak serangan ini. Sejumlah rudal yang diduga ditembakkan Hizbullah dari Lebanon terlihat mengenai sejumlah bangunan di Kiryat Shimona, Israel. Serangan memicu kebakaran hebat yang menjalar ke sebuah bangunan. Sebuah sekolah di desa Arab Israel, Deir al-Asad, rusak akibat serangan Hizbullah pada Jumat waktu setempat. Pihak Israel mengklaim kerusakan di Deir al-Asad disebabkan pecahan roket yang dicegat, bukan karena rudal secara langsung. Sebelumnya Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket yang lebih luas yang menargetkan Israel Utara. כאילו רב עוצמה. התחלנו לרוץ בשכונה, לבדוק איפה זה נפל, השכנים התחילו לצאת מכל מקום, שמאלה ימינה, לא ידענו איפה אנחנו נמצאים, עד שהקלנו איפה זה נפל. היה לנו פה אצל השכנים 3 נשים, נפגעי חרדה, ופינו אותם לבית חולים נהריה. והיה עוד 2 נשים גם מאותו שכונה, שגם פינו אותם לבית חולים נהריה, אבל הם נפגעי חרדה. Militer Israel merilis rekaman operasi darat dan udara di Lebanon Selatan yang menargetkan posisi yang berafiliasi dengan Hizbullah.
Israel tidak merilis detail lokasi atau waktu pasti serangan tersebut. Menurut militer Israel, operasi militer berlangsung pekan lalu. Israel mengklaim menemukan gudang senjata dan menewaskan puluhan pasukan Hizbullah. Serangan Israel juga menghantam permukiman di pinggiran selatan Beirut, hancur pada Rabu waktu setempat. Akibat serangan ini 303 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Serangan ini juga membuat sekitar 1 juta warga Lebanon kehilangan tempat tinggal. Daerah ini dianggap sebagai benteng Hizbullah dan kerap jadi sasaran serangan Israel. Sedikitnya 13 petugas keamanan dilaporkan tewas akibat serangan udara di kota Nabatie, Lebanon pada Jumat waktu setempat. Badan Keamanan Lebanon mengatakan serangan menargetkan beberapa lokasi di dalam dan sekitar kota. Angkatan Udara Israel mengklaim menyerang 120 target di Lebanon selama 24 jam terakhir. Sementara itu, saudara, delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Muhammad Khalibab tiba di Islamabad, Pakistan untuk berunding dengan Amerika Serikat. Kedatangan Khalibab sebagai juru runding dari Iran disambut langsung Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Perundingan antara Iran dan AS ini akan mendai babak baru Perang Timur Tengah yang telah berlangsung sejak akhir Februari 2026. Sebelumnya jelang perundingan Amerika Serikat dan Iran, Perdana Menteri Pakistan menerima Wakil Presiden Amerika Serikat di Islamabad pada Sabtu waktu setempat. Perdana Menteri Sharif menyambut langsung Wakil Presiden Amerika Serikat beserta utusan khusus Steve Witkoff dan penasihat yang juga menantu Donald Trump, Jared Kushner. Suasana pertemuan berlangsung hangat dengan fokus pada upaya mencari solusi damai. Sharif memuji kedua delegasi yang karena terlibat perundingan secara konstruktif. Ia menyatakan pembicaraan dua delegasi tersebut akan menjadi langkah pertama menuju perdamaian abadi di kawasan itu. Amerika Serikat dan Iran memulai perundingan perdamaian yang dimediasi Pakistan. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance tiba di Pangkalan Udara Nur Khan, Rawalpindi, Pakistan, Sabtu waktu setempat. Delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga masuk dalam rombongan negosiasi Iran. Perundingan Amerika Serikat-Iran digelar di Hotel Serena di kota Islamabad. Pentingnya perundingan dua negara tersebut membuat Pakistan memperketat pengamanan. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, sebagai tuan rumah menyebut perundingan kedua negara menjadi penentu perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. कठिन मरहला वो देर पा जंगबंदी का है, वो मुज़ाकरात के ज़रिए उलझे हुए मसाइल को हल करने का है। और ये मरहला जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मेक और ब्रेक के मतवाजी है। Sebelum perundingan dimulai, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap yakin Selat Hormuz akan dibuka dengan atau tanpa kerjasama Iran. Trump juga kembali menyampaikan klaim telah mengalahkan Iran secara militer. We're going to open up the Gulf with or without them. Open up automatically. The answer is yes, but the Strait will open up. If we just left, the Strait's going to, otherwise they make no money. So the Strait's going to open, but what we have is no nuclear weapons, but we'll open the Strait anyway. Don't forget, we don't use the Strait. Other countries use the Strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. Di lain pihak, Kepala Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Azizi mengatakan, Selat Hormuz akan tetap di bawah kendali Iran. بشه خودتون میدونید که بر اساس قانون اساسی
تمام معاهدات، توافقنامه ها و پروتکل ها باید بیاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسه. آن چیزی که ما الان در این طرح لازم هست مجددا بهش اشاره بکنیم، اول اینکه تنگه هرمز به نظام کنترلی قبل از جنگ بر نمیگرده. Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad diharapkan menjadi langkah krusial menuju perdamaian dan stabilitas kawasan, meski berbagai tantangan masih membayangi proses negosiasi. Amerika Serikat dan Iran memulai perundingan damai yang dimediasi Pakistan. Masing-masing negara tentunya memiliki agenda sendiri. Lalu bisakah perundingan kedua negara membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah? Kita akan bahas bersama dengan pakar hubungan internasional UNPAR, Julius Purwadi. Selamat malam, Pak Julius. Selamat malam, Mas Ibrahim. Ini yang menarik, Amerika Serikat di menit akhir mengubah atau mengganti juru rundingnya. Kenapa perundingnya menjadi J Defense? Apa yang bisa Anda baca dengan menghadirkan J Defense ke Islamabad, Mas Julius? Ya, baik. Ada 3 faktor, Mas Ibrahim, ya, yang nanti bisa menentukan apakah perundingan akan berhasil sesuai dengan ekspektasi dari masing-masing pihak. Yang pertama adalah kapasitas negosiator dan mediator. Lalu kemudian yang kedua adalah isu-isu yang dinegosiasikan. Lalu yang ketiga variabel lain, termasuk pihak-pihak seperti Israel dan negara-negara Teluk yang juga punya kepentingan. Terkait dengan kenapa tiba-tiba ada pergantian J.D. Vance yang mewakili gitu. Ini terkait dengan faktor yang pertama, yaitu kapasitas negosiator. Dalam hal ini terkait dengan kemenangan yang dimiliki, termasuk posisi dan sikap politik menanggapi lawan dari negosiator. Jadi kalau kita tahu J.D. Vance itu kan orangnya dikenal pragmatis ya gitu, yang selalu mengedepankan MAGA, Make America Great Again, dan posisinya selalu berpikir bahwa Amerika harus mengurangi keterlibatan Amerika Serikat dalam perang jangka panjang. Jadi barangkali ini yang dilihat oleh Presiden Trump, sosok yang tepat, di satu sisi akan memiliki kemenangan, di sisi lain memang orangnya pragmatis, mengedepankan yang disebut dengan bagaimana membuat Amerika menjadi besar di masa yang akan datang, yang pada saat yang sama harusnya juga mengurangi keterlibatan Amerika Serikat di tempat-tempat di luar Amerika gitu, termasuk dalam perang panjang. Oke. Itu kira-kira. Termasuk ini menantu Trump juga, Jared Kushner juga ikut mendampingi. Ini menarik. Tapi mungkinkah mereka sudah pada datang ke Islamabad? Tapi mungkinkah mereka duduk bersama, bertemu, melunak mereka? Karena pada saat gencatan senjata saja masih panas Amerika Serikat dan Iran itu, Mas Julius. Ya, pastinya tidak mudah ya, pastinya tidak mudah gitu. Tetapi harapan itu kan sangat besar ya, baik di Iran, masyarakat Teheran, kita tahu bahwa mereka berharap betul akan tercipta tercapai kesepakatan yang mengakhiri perang yang saya kira cukup berat ya selama 6 minggu terakhir ini. Lalu di pihak Amerika Serikat juga biayanya juga terlalu besar ya, termasuk biaya politik. Resiko yang ditanggung oleh Trump juga sangat besar. Jadi mau nggak mau gitu ya, sekalipun ini kalau kita lihat yang saya sebut faktor yang pertama tadi, karakter dan posisi baik di delegasi Amerika Serikat maupun Iran kan juga sama-sama keras ya gitu. Termasuk misalnya Jared Kushner itu kan penasihat senior yang selalu sangat pro Israel. Lalu dikombinasikan dengan Steve Witkoff yang pendekatannya sangat transaksional, ekonomi dan bisnis. Itu kan kelihatannya sangat tough, sangat keras gitu ya. Sejauh menguntungkan kepentingan Amerika Serikat secara ekonomi, itu akan bisa berlangsung negosiasinya. Nah, tapi kita kalau jadi jika tadi Jared Kushner ada hadir, jadi bagaimana menempatkan tadi Lebanon sebagai sekutu regional Iran dalam proses negosiasi ini? Karena kan Iran kekeh, tetap bersikeras ingin juga menghentikan perang di Lebanon juga. Ya, itu yang saya khawatirkan sebetulnya gitu. Yang saya sebut dengan variabel ketiga, variabel lain selain daripada isu-isu yang memang sudah alot ya, sudah sangat alot untuk dinegosiasikan seperti status Selat Hormuz, lalu kemudian termasuk juga soal pengayaan uranium gitu ya, yang Amerika Serikat mau itu dihentikan karena itu berpotensi untuk nuklir gitu. Lalu kemudian tuntutan Iran terkait penarikan pasukan Amerika Serikat dari Timur Tengah gitu ya. Itu kan semuanya
hot topic, ya, topik-topik yang sangat berat gitu. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat yang saya sebut dengan variabel ketiga, yaitu Israel. Dan kelihatannya bahkan hari ini Israel tetap melakukan serangan di tengah upaya baik, niat baik dua pihak difasilitasi oleh Pakistan. Dan 10 orang yang saya dengar meninggal. Ini saya kira bisa mengacaukan situasi ya, betul-betul ya. Dan nampak bahwa Israel tidak happy. Perdana Menteri Netanyahu sendiri kelihatannya tidak punya kepentingan dengan perundingan yang sedang dimulai ini ya, yang akan segera dimulai. Oh, oke. Tadi Anda singgung soal Selat Hormuz, kan Iran ingin Selat Hormuz tetap berada di bawah kontrolnya. Tapi sebelumnya kita simak tadi Trump, dengan atau tanpa Iran, Selat Hormuz akan dibuka. Mungkin tidak menurut Anda ini? Atau ini hanya gertakan semata, Mas Julius? Ya, setiap negosiator pasti akan mengejar target maksimal, ya, kepentingan maksimal. Dan kepentingan maksimal Iran adalah menguasai penuh. Termasuk jalurnya nanti harus ada koordinasi dengan angkatan bersenjata. Termasuk ada status ekonomi dan geopolitik. Termasuk nanti ada tol fee ya, yang bisa dikenakan ya, dan dibayarkan kepada Iran. Itu kan target maksimalnya. Sementara Amerika Serikat kan berbeda ya, target maksimalnya adalah kembali ke sebelum perang, yaitu bebas melintas sesuai dengan hukum internasional, hukum laut internasional, tidak ada tol fee, tidak ada kontrol, tidak ada koordinasi, seperti itu gitu. Dan sekarang bagaimana kemampuan dari masing-masing negosiator difasilitasi oleh Pakistan untuk menurunkan dari target maksimal menjadi middle lah gitu ya, menjadi menengah gitu. Tapi kalau soal Selat Hormuz ini kan menjadi hot topiknya nih. Apa yang kira-kira akan diterima oleh Donald Trump dari proposal Iran soal Selat Hormuz ini? Ya, saya kira tidak mudah ya, Mas Ibrahim ya, bahwa Amerika Serikat akan menyerahkan kontrol penuh kepada Iran itu tidak mudah gitu. Mungkin Trump pernah menyampaikan kenapa tidak join ya, dikelola bersama-sama gitu ya. Nah, ini kan tawaran dari Trump yang pernah disampaikan gitu. Nah, pertanyaannya ketika dikelola bersama-sama siapa yang akan mengelola? Nah, kita juga perlu pahami ya kepentingan Iran, kenapa mereka meminta untuk membayar tol fee. Yang sudah eksplisit disampaikan adalah diantaranya biaya yang diperoleh dari kontrol terhadap Selat Hormuz adalah untuk membiayai infrastruktur yang hancur akibat perang. Nah, ini masih bisa masuk akal ya gitu. Namun apakah ini kira-kira akan diterima gitu? Kalau misalnya bayangan saya, kalau misalnya itu bisa diterima, mungkin dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Misalnya ya, ini kan selalu ada ruang kontrol tetapi jangka waktu tertentu gitu. Atau bahkan termasuk berapa besar fee-nya gitu ya. Mungkin itu masih ada ujungnya ya untuk disepakati. Ini negosiator sudah tiba dua-duanya di venue. Dan tentu kita menanti bagaimana hasil runding di Islamabad pada hari ini. Terima kasih Mas Julius Purwadi, pakar hubungan internasional UNPAR, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mas Ibrahim. Usai jeda, sudah Israel terus menggempur sekutu Iran Hizbullah di Lebanon. Merasa dirugikan. Pemerintah Lebanon menuntut gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran juga berlaku bagi Lebanon. Setelah gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran diuji oleh Israel. Israel terus menggempur sekutu Iran Hizbullah di Lebanon. Merasa dirugikan, pemerintah Lebanon menuntut gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran juga berlaku bagi Lebanon. Di tengah gencatan senjata dan proses perundingan damai Iran dan Amerika Serikat, gempuran Israel terhadap sekutu Iran Hizbullah di Lebanon terus berlanjut. Israel terus membombardir Lebanon lewat serangan udara hingga meruntuhkan gedung dan memicu kebakaran besar. Hizbullah pun membalas menyerang kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Melihat negaranya terus digempur Israel dan warganya jadi korban, pemerintah Lebanon menuntut gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran juga berlaku bagi Lebanon. وكلنا كنا نتطلع إلى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان
لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص. إن الاتصالات التي نقوم بها دولة الرئيس وأنا مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات والضغط في اتجاه أن يكون لبنان جزءا من اتفاق وقف النار كي ننطلق في المفاوضات. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut tak akan ada kata gencatan senjata di Lebanon. Netanyahu memastikan akan terus menyerang Hizbullah di Lebanon. Namun Israel membuka ruang negosiasi dengan syarat senjata militan kelompok Hizbullah dilucuti. אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי בר קיימא בין ישראל ללבנון. Guru Besar Hukum Internasional UGM Heribertus Jakatriana menilai gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Israel yang rapuh dapat terpengaruh eskalasi serangan antara Israel dan Hizbullah. Ia menyebut keberhasilan gencatan senjata dapat dicapai jika AS, Iran, dan juga sekutu mereka dapat menahan diri. Dasar hukum dari gencatan senjata ini sebenarnya rapuh sekali karena faktual di lapangan itu sangat ditentukan oleh kepatuhan dari para pihak yang bertikai. Dalam hal ini negara dengan negara dan proksinya. Nah, buntutnya yaitu proksi negara-negara ini, inilah yang nanti juga akan sangat menentukan keberhasilan dari ceasefire yang akan dilakukan dan memulai agreement yang dilaksanakan di Pakistan. Israel menyerang Lebanon tak lama usai pengumuman gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Meski Iran memberi syarat tak lagi ada agresi termasuk ke Lebanon, namun Israel tak mengindahkan. Serangan Israel ke sekutu Iran Hizbullah di Lebanon menjadi ujian bagi proses gencatan senjata AS dengan Iran. Seberapa pengaruhnya? Kita akan diskusikan bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat malam, Mas Wibawa. Selamat malam, Mas. Ini di Islamabad negosiasi tengah berlangsung. Apakah hasil perundingan nanti ini akan berpengaruh dengan atau terhadap serangan Israel ke Lebanon? Oke, jadi gini Mas ya, kita langsung aja straight to the point ya. Jadi sekarang ini posisinya adalah defisit kepercayaan, itu satu. Dan permintaan satu sama lain adalah zero sum game, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita harus tahu apa yang diharapkan Amerika, Israel, dan Iran. Kalau Amerika jelas, ya, diharapkan adalah, pertama, itu melucuti kemampuan militer, nuklir, dan juga proksi-proksi Iran. Yang kedua adalah bisa mendapatkan akses lagi di Selat Hormuz. Yang ketiga adalah mencegah munculnya blok Rusia dan China di Regional Security Complex Timur Tengah. Yang keempat, ya, memastikan bahwa Regional Security Complex Structure yang ada di Timur Tengah ini tidak berubah. Dan Israel sebagai partner utama dari Amerika dalam kondisi aman. Itu dari Amerika. Esensinya, kalau dari Israel, ya, sekarang itu ya, mengharapkan ya dengan resolusi keamanan, resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 itu diterapkan sepenuhnya. Itu permintaan dari Israel yang kita ikuti sekarang. Okay. Di mana Hizbullah, di mana Hamas harus semua dilucuti. Selesai. Dan kembalikan otoritas penuh keamanan itu kepada Lebanon, ya. Dan kita bangun sama-sama Timur Tengah ini bersama dengan Arab Sunni dan bahkan great power lainnya, yang mana pasti Iran itu keberatan dengan itu. Karena apa yang dimau Iran adalah apa yang tidak dimaui oleh Amerika dan Israel. Itu poinnya sekarang. Jadi kesepakatan aja susah dicapai nih ya, Mas Wibawa? Loh, ya jelas. Bahwa saya bilang tadi, udah trust-nya adalah defisit. Okay. Permintaan satu sama lain zero sum game dan berat untuk menekan Israel. Kenapa? Ya, yang pertama proteksi dari Amerika sendiri, baik secara militer dan juga dalam konteks hak veto di PBB. Yang kedua, Israel itu mempunyai kekuatan yang signifikan secara militer, teknologi dan intelijen di kawasan, di mana juga itu membuat P5 lainnya juga menghitung untuk menekan Israel terlalu jauh, dan termasuk juga Gulf Country Council, Arab Sunni, yang tidak mau ribut dengan Israel. Itu poin kedua. Poin ketiga, dalam
tingkat global itu ada fragmentasi mengenai Israel. Blok Global North itu rata-rata mendukung Israel, sementara Global South kritis lah posisinya. Yang berikutnya ada narasi yang digunakan oleh Israel, ya, itu adalah right to self defense, ya, yang selalu digunakan walaupun belum secara universal itu diterima. Dan juga kekuatan lobby Israel di negara-negara Global North, ya, yang mana itu berpengaruh kepada domestik politik karena keputusan mengenai perang, mendukung ataupun foreign policy. Mas Wibawa, kalau begitu mungkin tidak secara parsial Iran AS negosiasi, Lebanon Israel juga negosiasi, karena kan Israel katanya ngebuka negosiasi asal senjata Hizbullah dilucuti. Loh, itu dia poinnya, bahwa apa yang diminta oleh Amerika dan Israel itu bisa terbagi 3 poinnya. Poin pertama adalah yang sifatnya non ideologis, sangat ringan, sangat mudah untuk diikutin, seperti misalnya deeskalasi. Yang kedua adalah yang semi realis, bisa dicapai step by step. Uraniumnya dibatasin, terus dapat dilepas liftingnya. Yang ketiga itu yang paling sulit, yaitu apa? Lucuti semua proksi-proksi dan wujudkan perdamaian di Timur Tengah dengan cara Abraham Accord. Itu yang Iran nggak mau. Iran akan mempertahankan itu sekuat mungkin, sebisa mungkin. Makanya Amerika sekarang sasarannya berubah. Rejim tidak perlu berganti, tetapi orientasi geopolitik yang dimoderasi itu poinnya. Sekarang Iran mau ikut gamenya everybody nggak di Timur Tengah? Gamenya Yahudi, gamenya Arab, mau nggak? Kalau nggak mau, nah sementara Rusia dan Cina tidak mau berkonfrontasi dengan Israel. Dan Rusia dan Cina juga tidak mau berkonfrontasi dengan Amerika, tetapi mendukung Iran. Apakah itu juga narasi yang disampaikan Netanyahu jadi alasan karena tahu ini akan ditolak Iran, sehingga itu jadi alasan untuk menyerang terus-terusan Lebanon? Nah, kalau cara perspektifnya Amerika dan negara Arab Sunni, begini, untuk perdamaian di Palestina, Indonesia, saya mendukung two state solutions, itu adalah kita hidup damai dulu, kita atur baik-baik. Kalau Iran enggak, cara pikirnya, ya, berikan dulu, kalau tidak, Hezbollah dan Hamas tetap siang menyerang Anda, gitu loh. Beda kan, skototnya kan? Nah, Israel nggak mau, ya kamu damai dulu. Sama-sama kita atur sama-sama baik regional security complex Timur Tengah gitu loh. Perbedaan school of thought-nya di situ, dan ini yang kategori 3 yang sangat sulit untuk dicapai gitu. Nah, sedangkan siapa yang mau menekan Israel? Yang saya tanya. P5 aja tidak ada yang mau menekan Israel. Menekan, ya, tapi terbatas dengan regional security complex structure yang sekarang ya. Termasuk juga Prancis yang mempunyai hubungan historis dengan Lebanon, karena dulu kan itu wilayah sana itu kan dibagi atau mandat Prancis dan mandat. Kita ini singkat nih, sedikit mengambil angle yang terbaliknya. Jadi serangan Israel ke Lebanon ini akan berpengaruh pada negosiasi di Islamabad? Ya, pokoknya dari perspektif Israel, ya, dari pernyataan ini kembali kepada resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Hamas, Hezbollah cabut dari situ dan berikan penuh kepada Lebanon dan Lebanon Armed Forces untuk menangani keamanan di situ, termasuk di Lebanon Selatan, sehingga nanti ada daerah yang buffer, yang aman buat Lebanon dan Israel untuk mengatur perdamaian di situ. Itu argumen Israel. Baik. Gitu loh. Kita ini di Islamabad sudah berlangsung ya. Kita menantikan juga bagaimana apakah poin di Lebanon ini juga digolkan di perundingan yang digelar di Pakistan ini. Tapi terima kasih Mas Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, Mas. Saudara, sedikitnya 13 petugas keamanan dilaporkan tewas akibat serangan udara di kota Nabatiyeh, Lebanon pada Jumat waktu setempat. Saudara, pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menghancurkan 10 peluncur roket yang disebut menyerang Israel Utara. Israel memastikan terus menyerang Hizbullah di wilayah Lebanon. Israel mengklaim serangan udara menyasar 10 peluncur roket pada Jumat waktu setempat. Israel juga mengklaim ledakan terowongan yang disebut terkait infrastruktur bawah tanah Hizbullah di Lebanon Selatan. Menurut Israel, terowongan itu adalah gudang senjata menyimpan roket, bahan peledak hingga granat. תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון.
ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. Surat 13 petugas keamanan dilaporkan tewas akibat serangan udara di kota Nabatiyeh, Lebanon pada Jumat waktu setempat. Badan Keamanan Lebanon mengatakan serangan menargetkan beberapa lokasi di dalam dan di sekitar kota. Angkatan Udara Israel mengklaim menyerang 120 target di Lebanon selama 24 jam terakhir. Di tengah eskalasi perang yang terus meningkat, bagaimana kondisi Lebanon saat ini? Kemana WNI dan warga Lebanon dievakuasi? Kita sudah bersama dengan WNI yang berada di Lebanon, Irfan Afendi. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Irfan. Selamat sore waktu Lebanon. Mas Irfan, jadi bagaimana saat ini kondisi di Lebanon? Untuk kondisi di Lebanon sendiri ya misalnya secara umum saya bisa katakan mungkin 70% ya aman. Masih bisa dihuni. Karena kan tidak semua daerah yang dihuni oleh masyarakat Lebanon dan WNI kita semuanya diserang. Contohnya misalnya itu yang diserang di Beirut atau di Beirut Selatan. Kemudian yang kemarin di hari Rabu kemarin itu diserang di daerah di pusat kota Beirutnya dan di Lebanon Selatan. Jadi yang sebenarnya untuk daerah apa konflik ini dia terfokus di beberapa daerah saja yang katanya diklaim sebagai tempatnya Hizbullah seperti itu. Untuk di Beirut dan juga di Lebanon Selatan, jadi warga bagaimana? Apakah di sana juga masih ada WNI tidak, Mas Irfan informasinya? Kalau untuk WNI sendiri yang saya tahu kemarin yang ada di Lebanon Selatan di daerah Nabatiyeh yang kemarin ini baru diserang yang di kantor itu government, ada mungkin 1-2 WNI yang dievakuasi yang masuk ke shelter KBRI. Menurut apa info yang saya terima. Tapi kalau untuk di Beirut sendiri, di pusat kota Beirutnya itu bisa dihitung dengan jari, mungkin cuma ada 1-2 orang yang masih tinggal di sana. Oke. Kami kemarin sempat ngobrol juga dengan WNI di Lebanon, kan biasanya Israel menyerang akan memberitahu informasi target mana yang akan disasar. Namun serangan kemarin terakhir tidak menyebut spesifik targetnya. Apakah ini membuat warga di sana was-was? Ya kalau untuk was-was itu pasti ya. Karena biasanya memang seperti yang tadi Mas bilang bahwa Israel biasanya sebelum mereka menyerang, mereka akan memberitahu dulu daerah mana yang akan diserang. Tapi misalnya Mas ya, dari 10 serangan itu tidak selalu 10-10-nya akan dikasih tahu di mana yang mau diserang. Biasanya cuma 8 kayak gitu, yang 2-nya tiba-tiba nyerang. Cuman yang kemarin hari Rabu itu tiba-tiba dia langsung menyerang secara membabi buta. Yang katanya mereka mengincar pimpinan dari apa Hizbullah, tapi kita bisa bilang itu adalah keputusasaan dari orang-orang apa Israel yang mereka nggak bisa mencari di mana pimpinan apa Hizbullah, makanya mereka membabi buta seperti itu. Kalau sejauh ini dengan adanya serangan yang beruntun dari Israel, imbauan dari pemerintah Lebanon seperti apa bagi warga dan juga warga atau warga negara asing? Ya, kalau himbauan dari itu Lebanon sendiri ya, misalnya saya melihat sebagai orang ini WNI dan istri saya yang dari apa orang itu Lebanon sendiri ya, kita melihat seperti tidak ada himbauan yang serius karena dalam apa Lebanon sendiri itu banyak kelompok-kelompok yang maunya ini dan maunya itu. Bahkan yang kemarin setelah diserang ini dari government itu Lebanon sendiri mereka malah sibuk untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa membuat perdamaian dengan orang-orang Zionis, orang-orang Israel. Dan itulah yang sekarang yang buat kondisi hari ini di Beirut lebih ramai. Banyak orang demo ke kantor ini government supaya ya ini mereka demo terus. Makanya sekarang kondisi di Beirut hari ini itu banyak orang yang dari Hizbullah, dari kelompok-kelompok yang lain, mereka semuanya demo di kantor pemerintahan untuk menentang apa yang diinginkan oleh government Lebanon sendiri. Dengan kondisi seperti itu bagaimana dari KBRI, langkah apa yang disiapkan, yang diambil oleh KBRI untuk melindungi WNI di sana? Ya, dari KBRI ya semenjak awal eskalasi dari tahun 2024 atau semenjak awal eskalasi di awal puasa kemarin ya mereka selalu memberikan himbauan untuk tidak mendekati daerah-daerah yang biasanya diserang. Seperti itu.
Tapi selain tadi shelter yang disiapkan, apakah ada juga area lain yang disiapkan untuk evakuasi warga? Warga dari WNI. untuk Lebanon atau Untuk WNI? Tidak. Ya, jadi dari KBRI misalnya ada WNI yang kena masalah ini, ya mereka dipersilahkan untuk datang ke KBRI untuk menginap di shelter seperti itu. Oke. Mas, di tengah ini serangan, Anda kan berada di pinggiran Beirut ya. Apakah pelayanan infrastruktur di sana, pelayanan publik sudah mulai terganggu? Untuk pelayanan publik misalnya seperti rumah sakit ya, seperti apa rumah sakit itu semenjak hari Rabu hampir semua rumah sakit di Beirut semuanya full. Karena banyak korban yang dievakuasi ke sana untuk dirawat, kemudian banyak juga orang yang itu meninggal di sana tapi tidak diketahui maksudnya ini siapa, ini anak siapa. Bahkan sekarang banyak orang yang datang ke rumah sakit untuk memberikan DNA mereka supaya tahu ini siapa. Terus kalau untuk kayak transportasi umum ya semuanya masih berjalan dengan biasa. Misalnya transportasi umum antar kota seperti Beirut ke kota lain masih jalan. Dan memang kalau untuk sekolah-sekolah itu memang kita sedang libur di sini. Oh, oke. Kita sedang libur, ya. Ini kan di Pakistan tengah digelar perundingan ini. Bagaimana warga Lebanon, pemerintah Lebanon, media di sana melihat perundingan Iran dan AS yang tengah bergulir? Ya, sebenarnya masyarakat ini Lebanon sendiri terpecah belah. Maksudnya ada yang dia mendukung gimana supaya government Lebanon bisa ikut perundingan ini dan menyelesaikan masalah ini. Dan kemudian banyak juga yang mereka tidak mendukung government Lebanon, yang dia tidak mau mereka berunding karena kalau menurut mereka yang tidak mau, kalau kita berunding dengan pasukan Zionis dengan Israel itu sama aja kayak kita berunding dengan maling ya, dan itu nggak ada apa gunanya. Kalau mereka setuju A, mereka nggak akan melakukan A, itu yang mereka percaya. Oke. Baik. Karena banyak yang tidak setuju. Buat apa kita melakukan perundingan atau ikut perundingan? Baik. Mas Irfan Afendi, WNI yang berada di Lebanon, terima kasih telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini di Lebanon. Stay safe di sana. Tentu kita doakan yang terbaik untuk para WNI yang saat ini masih berada di Lebanon. Terima kasih, Mas Irfan. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin Selat Hormuz akan dibuka dengan atau tanpa kerjasama Iran. Di tengah gencatan senjata dan perundingan Amerika Serikat dan Iran, sejumlah kapal melintasi Selat Hormuz hingga dalam perjalanan dari Teluk Persia. Sebanyak 15 kapal dilaporkan menuju dari Selat Hormuz sejak gencatan senjata berlaku. Namun lalu lintas di selat tersebut masih rendah dibandingkan sebelum perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pecah. Amerika Serikat dan Israel menggelar perundingan, Amerika Serikat dan Iran menggelar perundingan di Islamabad, Pakistan pada Sabtu. Salah satu poin yang dituntut AS adalah kembali dibukanya Selat Hormuz. Sebelum perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin Selat Hormuz akan dibuka dengan atau tanpa kerjasama Iran. Trump juga kembali menyampaikan klaim telah melancarkan atau mengalahkan Iran secara militer. We're going to open up the Gulf with or without them. Open up automatically. The answer is yes, but the Strait will open up. If we just left, the Strait's going to, otherwise they make no money. So the Strait's going to open, but what we have is no nuclear weapons, but we'll open the Strait anyway. Don't forget, we don't use the Strait. Other countries. Kepala Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengklaim Selat Hormuz tidak akan kembali ke sistem kontrol pra-perang. Iran menegaskan jalur laut yang vital bagi pasokan minyak dunia tersebut akan terus dikendalikan militer Iran dan badan keamanan lainnya. Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan kunjungan kerja ke Rusia, salah satunya membahas potensi kerjasama alternatif pasokan minyak di tengah konflik Timur Tengah.
Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo dan 15 pejabat Pemkab yang terjaring operasi tangkap tangan KPK tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu pagi. Tak hanya Bupati, KPK juga menangkap 15 pejabat teras pemerintah Kabupaten Tulungagung. Penangkapan diduga terkait kasus dugaan korupsi struktur birokrasi daerah. Benar bahwa hari ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur, di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan kunjungan kerja ke Rusia dalam waktu dekat. Kunjungan itu akan membahas potensi kerjasama alternatif pasokan minyak di tengah konflik Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Sugiono bilang Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Rusia. Dalam pertemuannya, Prabowo akan membahas perkembangan geopolitik, imbas konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, dan isu strategis lain yakni situasi pasokan energi global dan kemungkinan kerjasama Indonesia dengan Rusia. Berangkatnya minggu ini, dalam minggu ini. Itu terkait minyak itu mas, terkait alternatif minyak itu mas. Salah satu yang akan beliau bicarakan juga itu karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya. Presiden Prabowo Subianto memastikan kondisi Indonesia tetap aman di tengah eskalasi konflik antara AS, Israel, dan Iran. Prabowo bahkan optimistis kondisi Indonesia lebih baik dari negara lain. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum berujung. Efek ke Timur Tengah memicu gejolak termasuk harga minyak dunia. Dunia tak hanya pasang mata, tapi juga mulai menyusun langkah antisipasi, termasuk Indonesia. Di tengah ancaman krisis di Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto meyakinkan kondisi Indonesia tetap aman. Setelah saya mempelajari angka-angka, dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya. Pemerintah bahkan menjamin harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau SAL. Demi mengurangi beban anggaran dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM, pemerintah juga menetapkan skenario work from home atau bekerja dari rumah untuk ASN 1 hari dalam seminggu di hari Jumat. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Namun pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi menilai kebijakan WFH kurang efektif untuk mengurangi penggunaan BBM. Fahmi menyebut kebijakan pembatasan subsidi BBM lebih efisien untuk menekan penggunaan BBM. Penyaluran subsidi BBM tepat sasaran diklaim bisa menghemat anggaran sebesar 90 sampai 100 triliun rupiah. Saya nggak yakin itu efektif atau tidak itu ya. Karena pertama itu tidak mudah misalnya mengubah working behavior itu ya. Yang biasanya hari Jumat bekerja, kemudian dia harus di rumah. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, itu kan harinya Jumat, sehingga ada semacam long weekend gitu ya. Nah, saya khawatir justru mereka tidak kerja di rumah, tetapi kemudian dia bisa kerja from anywhere gitu ya. Bisa di tempat-tempat wisata atau bisa berlibur kemana, sambil tetap bekerja tadi. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka tujuan penghematan konsumsi BBM itu tidak akan tercapai. Nah, kalau alternatif lain yang sesungguhnya cukup efektif dan bisa menghemat dalam jumlah yang besar, itu adalah bagaimana pembatasan
subsidi BBM itu ya, yang selama ini tidak tepat sasaran gitu ya. Pada Jumat 10 April, harga minyak mentah Brent diperdagangkan mendekati $96 Amerika Serikat per barel. Selat Hormuz menyalurkan sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia. Penutupan Selat Hormuz yang menyalurkan sekitar 20% pasokan minyak dunia dikhawatirkan memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, sehingga dapat memicu krisis energi global dan gangguan rantai pasok berat. Namun di tengah bayang-bayang krisis global, Presiden Prabowo Subianto meyakini kondisi Indonesia jauh lebih baik dibanding negara lain. Tim Liputan, Kompas TV. Demikian Kompas Malam hari ini, perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan